Transaksi toko buah Rudi periode Oktober tahun 2024. Tanggal 1. Membayar beban sewa untuk Oktober tahun 2024 sebesar Rp1.800.000. Jurnal umumnya adalah beban sewa pada kas di mana debit Rp1.800.000 dan dikredit Rp1.800.000. Tanggal 2. Dibeli barang dagang secara kredit dari pemasok buah senilai 25 juta. Dengan syarat 2 Oktober, N30 adalah beban persediaan pada utang dagang di debit 25 juta dan dikredit 25 juta. Tanggal 3. Menjual barang dagang secara kredit kepada toko buah potong senilai 8.200.000 dengan syarat 2/10 N30 adalah piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang di debit sebesar 8.200.000 dan penjualan 8.200.000. Tanggal 4. Membayar beban transportasi untuk pembelian tanggal 2 senilai 750.000 adalah beban transportasi pada kas di mana beban transportasi di debit sebesar 750.000 dan kas 750.000. Tanggal 7. Diterima uang senilai Rp14.700.000 dari toko salak buah untuk pembayaran utang usaha adalah kas pada piutang di mana kas di debit sebesar 14 juta dan dikredit 14 juta. Tanggal 9. Menjual barang dagang secara tunai sebesar 21 juta. Kas pada penjualan di mana kas di debit sebesar 21 juta dan dikredit 21 juta. Tanggal 11. Membayar pembelian barang dagang pada tanggal 2 Oktober, yaitu utang dagang dikurang pemasok dikali 2% yaitu 24.500.000. Tanggal 13. Menerima pengembalian barang dari toko buah potong sebesar 1.450.000, yaitu retur penjualan pada piutang dagang di mana retur di debit 1.450.000 dan dikredit 1.450.000. Tanggal 14. Dibeli barang dagang secara tunai senilai 4.350.000 yaitu persediaan pada kas, di mana persediaan di debit dan kas dikredit sebesar 4.350.000. Tanggal 15. Menerima kas dari toko buah potong, yaitu kas pada piutang dagang toko buah potong, di mana kas pada debit dan piutang dikredit sebesar 6.750.000. Tanggal 17. Membayar kepada toko buah raya sebesar 15.500.000 sebagai pelunasan utang dagang, yaitu utang dagang pada kas di mana utang dagang di debit dan kas dikredit sebesar 15.500.000. Tanggal 18. Menjual barang dagang secara kredit kepada toko jus buah senilai 22 juta dengan syarat pembayaran 2/15 Pen bagi 30, yaitu piutang dagang pada penjualan di mana piutang dagang pada debit dan penjualan pada kredit sebesar 22 juta. Tanggal 20. Membayar beban pengiriman untuk penjualan tanggal 18 sebesar 500.000 yaitu beban pengiriman pada kas di mana beban pengiriman di debit dan kas dikredit sebesar 500.000. Tanggal 21. Menerima kas senilai 54 juta dari Sahat untuk pembayaran utang dagang, yaitu kas pada piutang dagang kas di debit dan piutang dikredit sebesar 54 juta. Tanggal 23. Membeli barang dagang dari pemasok secara kredit sebesar 10 juta dengan syarat 1/10 N30, yaitu persediaan pada utang dagang di mana persediaan di debit dan utangnya dikredit sebesar 10 juta. Tanggal 24. Mengembalikan barang dagang yang rusak sebesar 1 juta dari pembelian tanggal 23 Oktober 2024 yaitu utang dagang pemasok pada retur pembelian sebesar 1 juta. Tanggal 25. Menjual barang secara tunai senilai 9.600.000 yaitu kas pada penjualan sebesar 9.600.000. Tanggal 27. Membayar beban gaji bagian penjualan sebesar 6 juta yaitu beban gaji pada kas
sebesar 6 juta. Tanggal 28. Membeli perlengkapan toko secara tunai senilai 60 juta yaitu perlengkapan toko pada kas sebesar 60 juta. Tanggal 28. Menerima kas penjualan tanggal 18 Oktober yaitu kas dikurang piutang sebesar 21.560.000 tanggal 29. Dibayar pembelian tanggal 23 Oktober 2024 yaitu utang dagang pada kas sebesar 9 juta. Tanggal 31. Membayar beban listrik senilai 250.000 yaitu beban listrik pada kas sebesar 250.000 total semua adalah 288.910.000. Baik, selanjutnya ke buku besar akun-akun yang ada pada jurnal umum kita pindahkan ke buku besar, yaitu kita mulai dari akun kas, di mana kas pada debit sejumlah 157.610 dan pada kredit 122.650.000. Kemudian hasil pada debit dan kredit tersebut kita kurangkan. Dan hasilnya kita taruh pada debit 34.960.000. Lanjut ke akun piutang, di mana piutang pada debit sejumlah 148.200.000 dan pada kredit 98.460. Nol kita kurangkan menjadi 49.740. Nol kita letak pada debit. Lanjut ke persediaan sejumlah 9.350.000. Perlengkapan toko 63 juta, hutang 50 juta pada debit dan kredit. 60 juta kita kurangkan menjadi 10 juta kita letak pada akun kredit. Penjualan 428.350.000 retur. Penjualan 10.450.000 ongkos. Kirim 850.000. Beban gaji 24 juta. Beban sewa 29.800.000. Beban listrik 450.000. Beban transportasi 750 juta dan retur pembelian 1 juta. Setelah memperoleh saldo akhir pada buku besar dari tiap-tiap akun jurnal umum, kemudian kita input satu-satu ke neraca saldo. Kita masukkan saldo terakhir dari setiap akun yang ada, kemudian kita jumlahkan, dan kita juga harus memperhatikan di mana letak saldo terakhir di debit apa di kredit agar saldo tersebut balance. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian untuk 31 Oktober 2024. Pertama, persediaan akhir barang dagang sebesar 65 juta. Jurnal penyesuaiannya yaitu ikhtisar laba rugi 149.350.000 pada persediaan barang dagang 149.350.000 dan persediaan barang dagang 65 juta pada ikhtisar laba rugi 65 juta. Yang kedua yaitu perlengkapan toko yang tersisa sebesar 40 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan toko 40 juta pada perlengkapan toko 40 juta. Ketiga, penyesuaian peralatan toko sebesar 7 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyesuaian peralatan toko sebesar 7 juta pada akumulasi penyesuaian peralatan toko sebesar 7 juta. Yang keempat yaitu gaji penjualan yang belum dibayar sebesar 3 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji penjualan sebesar 3 juta pada utang gaji penjualan sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu kertas kerja. Kertas kerja yang kita gunakan adalah bentuk 10 kolom, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Pertama, kita pindahkan data neraca saldo yang kita buat sebelumnya ke dalam kertas kerja. Kita buat seluruh nama akunnya, debit, kredit, dan jumlah debit kredit. Selanjutnya yaitu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kita lihat di jurnal penyesuaian kita, yang pertama ikhtisar laba rugi. Kita lihat nama akunnya. Jika ikhtisar laba rugi tidak ada, maka kita buat akun baru di bawah jumlah neraca saldo, yaitu sebesar 149.350.000 di debit.
pada persediaan barang dagang di kredit sebesar 149.350.000 dan persediaan barang dagang akhir di debit sebesar 65 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 65 juta. Yang kedua yaitu beban perlengkapan toko. Kita lihat juga nama akunnya di neraca saldo. Jika tidak ada maka kita buat nama akun baru yaitu beban perlengkapan toko di debit sebesar 40 juta pada perlengkapan toko sebesar 40 juta. Yang ketiga yaitu beban penyusutan peralatan toko. Kita lihat di neraca saldo, jika tidak ada tetap kita buat akun baru yaitu sebesar 7 juta pada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 7 juta. Yang keempat yaitu beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan ada pada neraca saldo yaitu 3 juta di debit pada utang gaji penjualan. Tidak ada di neraca saldo maka kita buat akun baru yaitu sebesar 3 juta di kredit. Maka setelah itu kita jumlahkan semua di debit dan kredit maka jumlahnya 264.350.000. Selanjutnya neraca saldo disesuaikan. Kita jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian baru kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan. Debit dengan debit ditambah, kredit dan kredit ditambah, debit dengan kredit dikurang. Kolom yang hanya berisi satu cukup kita pindahkan seperti kas 34.960.000 di debit, maka kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar 34.960.000 di debit. Yang kita jumlahkan hanya neraca saldo dan juga ada jurnal penyesuaiannya seperti persediaan barang dagang di debit 149.350.000 ditambah 65 juta dikurang 149.350.000, maka hasilnya di neraca saldo disesuaikan yaitu 65 juta. Selanjutnya perlengkapan toko di debit 63 juta dikurang 40 juta, hasilnya 23 juta. Baru akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit 5 juta ditambah 7 juta, maka hasilnya 12 juta di kredit. Selanjutnya yaitu beban gaji penjualan di debit 24 juta ditambah 3 juta sama dengan 27 juta di debit. Baru ikhtisar laba rugi di debit 149.350.000 dikurang 65 juta sama dengan 149.350.000. Setelah semua kita sesuaikan, maka kita jumlahkan debit dan kredit. Jumlah debit yaitu 701.350.000, jumlah kredit 701.350.000. Selanjutnya kita pindahkan saldo akun real ke kolom neraca yaitu kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, modal Pak Rudi, dan utang gaji penjualan. Selanjutnya kita pindahkan saldo akun nominal ke kolom laba rugi yaitu penjualan, retul penjualan, potongan penjualan, pembelian, retul pembelian, ongkos kirim, potongan pembelian, beban gaji penjualan, beban transportasi, beban listrik, beban sewa, ikhtisar laba rugi, beban perlengkapan toko, dan beban penyusutan peralatan toko. Setelah semuanya selesai, kita jumlahkan laba rugi yaitu di debit 508.650.000, di kredit 522.350.000. Memang hasilnya tak sama, tapi selisih antara laba rugi dan neraca harus sama. Selisihnya yaitu 10.700.000. Di neraca jumlah debit sebesar 992.700.000, di kredit 179 juta, maka selisihnya yaitu 10.700.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah Hanif dengan NIM 72432400005. Saya dari kelompok 9, Prodi Ilmu Ekonomi kelas B.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan pada toko buah Rudi periode 31 Oktober 2024. Laporan keuangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan ekuitas pemilik, dan yang ketiga, laporan posisi keuangan. Oke, langsung saja kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang ditujukan untuk mendapatkan laba neto atau laba bersih perusahaan. Nah, sebelum mencari laba neto, kita harus mengetahui jumlah dari laba bruto atau laba kotor perusahaan. Nah, untuk mencari laba bruto, kita harus terlebih dahulu mencari beban pokok penjualan yang kita dapat dari penjumlahan antara persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir, di mana pembelian bersih dapat kita ketahui dengan menjumlahkan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi dari jumlah retur pembelian ditambah potongan pembelian. Nah, setelah didapati beban pokok penjualan, kita langsung menjumlahkannya dengan retur penjualan dan potongan penjualan, sehingga didapatkan hasilnya, lalu hasilnya tadi akan kita kurangi dengan penjualan, sehingga dapatlah laba bruto atau laba kotor perusahaan, sebesar 118.700.000. Nah, setelah itu, kita harus menjumlahkan semua beban yang terjadi dalam masa operasional perusahaan. Nah, beban tadi dibagi atas 2 jenis, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Setelah itu, semua beban dijumlahkan dan menghasilkan sebesar 105 juta ribu rupiah. Setelah didapatkan laba bruto atau laba kotor dan total beban operasional secara keseluruhan, maka hasilnya akan dikurangi dan didapatilah saldo dari laba neto atau laba bersih perusahaan sebesar 13.700.000. Selanjutnya, laba neto ini akan digunakan dalam laporan ekuitas pemilik, yaitu laporan keuangan yang kedua. Nah, modal awal pada bulan September akan dicatat sebagai modal pertama rugi, lalu ditambahkan dengan laba neto yang tadi kita dapatkan dari laporan laba rugi, sehingga didapatkanlah modal baru sebesar 167.700.000. Nah, selanjutnya, modal baru ini akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, pada laporan posisi keuangan, kita harus melihat bahwasannya jumlah aset di sebelah kiri dan jumlah liabilitas ditambah ekuitas pemilik sebelah kanan harus memiliki nilai yang seimbang atau disebut dengan balance. Nah, di sini kita memasukkan berbagai jenis aset lancar dan aset tetap, di mana aset lancar adalah aset yang bersifat liquid atau mudah dicairkan, dan aset tetap adalah aset yang bersifat tetap menjadi aset bagi perusahaan. Setelah itu, jumlah aset kita dapati sebesar 180.700.000. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan liabilitas dan ekuitas pemilik. Nah, di mana liabilitas di sini ada liabilitas jangka pendek, sebenarnya ada liabilitas jangka panjang, namun kebetulan pada toko buah Rudi tidak terdapat liabilitas jangka panjang. Maka di sini jumlah liabilitas jangka panjang adalah sebesar 13 juta ribu rupiah. Nah, kenapa disebut dengan liabilitas jangka pendek? Karena liabilitas jangka pendek itu adalah utang yang dapat dilunasi oleh perusahaan dalam waktu yang dekat. Yang membedakannya dengan liabilitas jangka panjang adalah liabilitas jangka panjang itu memiliki tempo waktu yang lama untuk dilunasi. Sehingga di sini kita masukkan modal Rudi yang baru atau yang kita dapat dari laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan ekuitas pemilik sebesar 167.700.000. Nah, setelah itu liabilitas dan ekuitas akan kita jumlahkan dan menghasilkan sebesar 180.700.000. Maka di sini dapat kita lihat bahwa jumlah aset dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas pemilik memiliki nilai yang seimbang atau balance. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun perantara seperti pendapatan dan beban. Sumber datanya kita ambil di kertas kerja laporan laba rugi. Yang pertama, untuk menutup seluruh akun pendapatan, maka jurnalnya yaitu penjualan, potongan pembelian, retur pembelian pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua, yaitu untuk menutup seluruh akun beban, maka jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi pada
potongan penjualan, retur penjualan, pembelian, ongkos kirim, beban gaji penjualan, beban transportasi, beban listrik, beban sewa, beban perlengkapan toko, beban penyusutan peralatan toko. Yang ketiga yaitu untuk menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan. Apabila laba, maka jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi pada modal. Apabila rugi, maka jurnalnya yaitu modal pada ikhtisar laba rugi. Karena kita memperoleh laba, maka jurnal kita yaitu ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 13.700.000. Jadi totalnya adalah 827.350.000. Dari seluruh pencatatan siklus akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa toko buah Rudi mendapatkan laba sebesar 13.700.000 pada bulan Oktober 2024. Sekian dan terima kasih.